Pria itu mengeluarkan sebilah pisau, potong semua sisi ember plastik, dan kemudian sedikit air laut, dan taruh bungkus plastik di atasnya. Segera setelah menempatkan cangkir di dalamnya. Terakhir, keluarkan benda yang berat dan tekan di bagian tengah film plastik. Tidak lama lagi, kita akan bergantung pada matahari untuk menguapkan air laut. Perangkat sederhana untuk mendapatkan air tawar sudah siap. Pria itu tidak sabar untuk meminumnya. Meskipun jumlah airnya sangat rendah, tapi setidaknya pastikan Anda tidak mati kehausan. Karena di Laut Fan Fan, tersedia air bersih yang stabil, dan masih ada harapan untuk bertahan hidup. Sekarang masalah air sudah terpecahkan, tapi tanpa makanan, Anda akan mati kelaparan. Kemudian pria itu teringat akan kapal pesiar yang tenggelam. Mungkin ada beberapa persediaan yang berguna di sana. Jadi, mereka menyelam ke dalam palka yang dipenuhi air, berjuang untuk mengambil barang-barang kaleng dari lemari. Ketika semua persediaan di lantai sebelumnya telah diangkut, para pria khawatir akan kehabisan persediaan. Jadi, ia pun terjun kembali ke dalam air, mencoba mengambil beberapa makanan lagi dari lemari di bawah ini. Dan sementara itu, saya mengambil pemancar sinyal. Namun, pada saat dia sudah sembuh, ketika persediaan dipindahkan ke sekoci, tidak hanya dia tidak merasa lega, sebaliknya, ini lebih bersifat panik, karena dia menemukan bahwa setelah berendam dalam waktu yang lama, pemancar sinyal mengalami kegagalan, dan itu berarti, tidak ada yang tahu dia ada di sini. Peluang untuk diselamatkan bahkan lebih kecil lagi. Pria itu tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan grafiknya. Ikuti panduan tutorial untuk menandai lokasi Anda, dan kemudian dihitung. Cobalah mencari rute yang paling dekat dengan jalur pelayaran internasional. Berharap bertemu dengan kapal yang lewat. Setelah Anda memutuskan sebuah rute, pria itu menutup resleting baju penjaga pantai. Saya akan tidur nyenyak untuk menyegarkan diri. Kami akan menunggu sampai kami mendapatkan kembali kekuatan kami. Tak disangka, takdir yang tak kenal ampun masih menolak untuk melepaskannya. Badai kembali datang di malam hari. Dalam metode penyelamatan nyawa, pria dapat dengan jelas merasakan bahwa, kali ini badai datang lebih keras dari sebelumnya. Tapi tubuh Shin sangat rapuh. Bagaimana mereka bisa bertahan terhadap hal ini? Tidak butuh waktu lama sampai air mulai merembes masuk. Laut mulai terisi penuh. Akan menenggelamkannya di rakit penyelamat. Pria itu membuka resletingnya dengan tegas. Dengan setiap ons kekuatan terakhir, menuju lautan tak berdasar. Dan kemudian cobalah untuk membuatnya ke permukaan. Naik ke atas sekoci penyelamat. Itulah yang menyelamatkan hidupnya. Angin menabuh genderang di laut yang suram. Dan pria itu hanya bisa meringkuk dengan kepala di tangannya, menderita melalui badai. Satu-satunya keinginannya sekarang, saya hanya berharap badai ini akan berakhir lebih cepat daripada nanti. Ketakutan dan keputusasaan bagaikan lautan tanpa dasar. Hal itu membuatnya sulit bernapas. Setelah beberapa saat, dia tidak tahan lagi dan pingsan sepenuhnya. Larut malam, pria terbangun dalam keadaan linglung. Dia terkejut saat mengetahui bahwa, saya tidak percaya saya masih hidup, dan Shinola yang menyelamatkan nyawa telah melayang ke jalur pelayaran internasional. Ada sebuah kapal barang besar yang lewat tidak jauh dari situ. Jadi dia tidak bisa bahagia. Keluarkan suar Anda dan tembakkan ke langit. Semoga ini akan menarik perhatian kapal barang. Namun, pada saat ia telah menembakkan semua suar, tetapi kapal barang itu tidak berhenti sama sekali. Mengamati lampu-lampu di kapal barang, semakin jauh dan semakin jauh dari diri saya sendiri. Pria itu benar-benar putus asa, berlutut tak berdaya di atas tulang kering yang menopang kehidupan, menyerah pada gagasan untuk bertahan hidup, tetapi ketakutan akan kematian. Namun, hal itu terus mengingatkannya bahwa dia tidak sabar untuk mati, karena kapal pengangkut di jalur pelayaran butuh waktu berbulan-bulan untuk bertemu dengannya. Jika Anda tidak mengambil kesempatan ini, maka sudah pasti kematian yang menantinya. Lalu pria itu melihat sekeliling ke arah penjaga pantai. Teruslah mencari cara untuk menarik perhatian kapal barang. Saat itulah ia tersadar, ada buku grafik di dalam kotak. Saya punya ide, lihat saja. Dia merobek instruksi satu persatu, menggosoknya dan kemudian melemparkannya kembali ke lembaran kotak. Menyalakan api di bawah langit malam yang gelap, mencoba menarik perhatian kapal barang. Namun, tidak peduli seberapa panas api pria itu menyala, kapal barang itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Masih lebih jauh dan lebih jauh lagi darinya. Sebaliknya, ini adalah api yang semakin lama semakin panas. Ini keluar dari kotak tanpa terkendali, membakar seluruh bagian Shinobu hingga garing. Melihat api yang terus membesar, pria itu panik, buru-buru menarik terpal hujan dan mencoba memadamkan api. Namun dia tidak tinggal diam dan jatuh ke belakang. Saya kehilangan pijakan dan jatuh ke laut. Sesaat kemudian, air dingin membungkus tubuhnya. Sisa-sisa terakhir dari keinginannya untuk hidup telah benar-benar padam. Menghadapi rentetan nasib buruk, pria itu menyerah dalam perjuangannya. Kelelahan dan keputusasaan perlahan-lahan menariknya ke dalam lautan tanpa dasar. Namun, saat pria itu hampir kehilangan kesadaran, tiba-tiba sebuah kapal penyelamat muncul di permukaan laut. Sepertinya sedang mencarinya, maka semangatnya untuk bertahan hidup pun menyala kembali. Bahkan jika Anda menggunakan semua kekuatan Anda, saya akan mencoba berenang ke permukaan. Akhirnya dipandu oleh lampu sorot, pria dengan mulus meraih tangan penyelamat, berhasil diselamatkan.